Selamat malam ibu-ibu. Selamat malam. Bagaimana kita masih semangat? Masih. Oke, kita masih dalam pembahasan tentang permasalahan stunting. Baru saja kita mempelajari secara bersama tentang apa-apa saja harapan dari orang tua terhadap anak-anak ketika mereka nanti memasuki usia dewasa, dan bagaimana upaya-upaya mereka untuk mendukung harapan-harapan mereka itu. Kita juga sudah membicarakan satu permasalahan stunting. Apa itu stunting? Terus apa-apa yang menjadi penyebab adanya stunting dan dampaknya bagi anak-anak yang mengalami stunting. Bagaimana ibu-ibu? Masih ingatkah apa yang kita sudah pelajari? Masih. Oke, terima kasih karena ibu-ibu masih mengingat semuanya. Saat ini kita lanjutkan dan akan membahas secara bersama tentang upaya-upaya dari keluarga dan masyarakat sekitar dalam rangka pencegahan dan penanganan stunting. Kita semua, ibu-ibu, saya bagikan ke dalam dua kelompok. Jadi ibu-ibu masing-masing dibagikan ke dalam dua kelompok untuk melakukan diskusi secara bersama untuk membahas upaya-upaya pencegahan dan penanganan stunting di keluarga dan lingkungan sekitar ibu-ibu. Jadi kelompok pertama, ini kelompok kedua, saya berikan lembaran. Jadi ibu-ibu silahkan mendiskusikan dan mencatat. Kelompok yang pertama itu diskusikan tentang apa-apa saja upaya dari keluarga dengan masyarakat sekitar, lingkungan sekitar dalam rangka pencegahan stunting. Itu kelompok pertama. Lalu kelompok yang kedua, apa-apa saja upaya-upaya dari keluarga dan lingkungan sekitar dalam penanganan stunting. Oke ibu-ibu, sudah siap? Sudah mengerti pertanyaannya? Sudah. Saya berikan kesempatan kepada masing-masing kelompok untuk berdiskusi selama 5 menit. Oke, waktu sudah selesai. Masing-masing kelompok coba membacakan hasil diskusinya masing-masing, dan saya minta perwakilan dari masing-masing kelompok. Saya berikan kesempatan kepada kelompok yang pertama yang membahas tentang upaya-upaya dari keluarga dengan lingkungan sekitar dalam pencegahan stunting. Silakan Bu. Untuk mencegah stunting, pertama, memanfaatkan potensi di rumah. Kedua, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang. Ketiga, beri stimulasi. Yang keempat, akses layanan kesehatan. Oke, terima kasih ibu-ibu atas hasil diskusinya. Kita tepuk tangan. Jawaban dan diskusi yang sangat bagus. Yang kedua, kita berikan kesempatan kepada kelompok yang kedua untuk membacakan hasil diskusinya. Jadi mendiskusikan tentang upaya-upaya dari keluarga dan lingkungan sekitar dalam penanganan stunting. Saya berikan kesempatan kepada utusan dari kelompok 2. Untuk menangani stunting, yang pertama, tidak melabeli anak stunting. Yang kedua, rujuk ke tempat pelayanan terdekat. Oke, baik. Terima kasih. Mari kita tepuk tangan. Baik, terima kasih. Itu hasil diskusi yang sangat luar biasa dari ibu-ibu. Dan memang benar Ibu, bahwa
untuk mencegah stunting, keluarga, ibu-ibu, dan masyarakat sekitarnya harus memanfaatkan potensi-potensi yang ada di sekitar. Sudah itu, stunting itu bisa dicegah dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang memiliki gizi seimbang. Sudah itu, stunting juga bisa dicegah dengan ibu-ibu bisa selalu dekat dengan pelayanan tempat-tempat pelayanan kesehatan, selalu akses ke sana. Sudah itu, untuk anak-anak yang masih kecil, terutama 0 sampai 2 tahun, memberikan stimulasi, memberikan rangsangan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Dan juga benar sekali yang ibu-ibu katakan bahwa, dan ada dari hasil diskusi, bahwa upaya-upaya untuk penanganan stunting dari keluarga-keluarga atau siapapun yang berada di dekat anak yang stunting itu tidak boleh melabeli, memberi label, memberi cap sebagai anak stunting dan mengolok-oloknya sebagai anak stunting. Sudah itu, kalau memang ada anak stunting, untuk dirujuk ke tempat-tempat pelayanan kesehatan terdekat untuk mencegah dampak lebih lanjut dari kondisi stuntingnya itu. Baik ibu-ibu, stunting itu memang amat sangat dekat dengan kita dan ada di dekat kita, dan kita diminta untuk selalu peduli tentang hal ini. Siapapun kita harus mulai berperan aktif untuk mencegah dan menangani stunting untuk menjaga generasi masa depan negara ini ke arah yang lebih baik. Terus adakah rencana dari ibu-ibu agar nanti di rumah melakukan upaya-upaya pencegahan dan penanganan stunting? Saya berharap, dan memang pembelajaran ini mengharapkan dari ibu-ibu untuk berupaya dan berjanji agar melakukan upaya-upaya pencegahan dan penanganan stunting. Untuk itu, sebagai tugas dari ibu-ibu, karena harus dilaksanakan di rumah, ibu-ibu saya bagikan kertas dan lembaran. Jadi di dalam kertas dan lembaran, dalam tabel yang sudah ada itu, jadi ibu-ibu harus catat hal yang sama, dicatat di 2 lembaran ini, lembaran yang kecil dan lembaran yang besar. Silakan dicatat. Oke ibu-ibu, silakan kumpul. Mana catatannya? Nah, ini ibu-ibu pegang, ini ibu pegang sendiri, ini saya ambil, ini saya ambil, ibu pegang sendiri yang kecil itu. Nah, itu maksudnya apa? Jadi yang ibu pegang itu nanti dibawa sampai di rumah dan dibacakan, karena itu di situ memuat janji-janji dari ibu-ibu untuk dilaksanakan di rumah. Nanti ini saya pegang dan akan dievaluasi nanti pada saat kita melakukan pertemuan kali berikut bulan depan. Satu hal yang perlu saya sampaikan pada saat ini ibu-ibu, dalam rangka pencegahan dan penanganan stunting ini, tolong ibu-ibu manfaatkan secara maksimal itu bantuan pemerintah, bansos PKH dengan bansos sembako untuk pemenuhan gizi seimbang, mendukung pencegahan dan penanganan stunting. Kalau memang ada persoalan stunting dengan ibu-ibu atau lingkungan sekitar, tolong komunikasikan, konsultasi dengan SDM
KESOS, Kesejahteraan Sosial setempat, ada di situ pendamping, ada di situ TKSK. Jadi itu saja yang mau kita pelajari pada saat ini. Terima kasih banyak kepada ibu-ibu atas perhatian dan partisipasinya mengambil bagian secara aktif dalam pembelajaran ini, karena ini sangat bermanfaat untuk kita dalam pencegahan dan penanganan stunting. Kita akhiri pertemuan kita dan nanti kita akan bertemu lagi di pertemuan di bulan depan untuk membahas hal-hal seputar stunting selanjutnya. Akhirnya, terima kasih, salam untuk keluarga. Selamat malam.